namanya termasuk banyak sekali prasasti yang dibahas. Jadi kembali lagi bahwasanya juga batu ini semacam apa ya, masyarakat mengenalnya sebagai ular naga raksasa bertapa membatu di area ini ya. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Ya teman-teman, saat ini kita mencoba menelisik ya jejak-jejak misterius. Menurut pengakuan dari masyarakat setempat, di atas sana itu ada semacam batu yang diduga dahulunya itu semacam kayak hewan purba yang telah membatu ya. Mari kita penasaran dan kita selidiki bersama-sama. Memang area ini cukup misterius ya, sebuah area yang tersembunyi yang saat ini ditanami jagung oleh warga ini. Nah, di antara pohon-pohon kapuk raksasa. Ya, jadi pohon-pohon kapuk raksasa di sini ini memang tanaman randu atau kapuk ini ya, sangat besar sekali ya, bahkan tubuhnya itu menyerupai semacam pilar-pilar istana kuno. Nah, bahkan di sini ada semacam tanaman bunga ini. Eman ini lihat, tanaman bunganya banyak ini. Coba kita cari ya di antara ini. Selain itu ternyata di sini juga ada rambutan. Boleh tak Pak memetik rambutan ini? Boleh, tapi nggak ada buahnya. Itu. Oh iya, boleh. Oh, rambutannya siapa ini Pak? Boleh. Ini rontok ini Pak. Rontok apa Diambil orang. diambil orang ini Pak ya? Ini Pak. Jadi teman-teman, kita sambil mencicipi buah durian, buah rambutan. Tapi ada singgihnya teman-teman yang lebar. Cuman ini singgihnya kebesaran. Penasaran dengan rasa rambutan daerah sini ya teman-teman. Tapi apa? Teman-teman gampang. Teman-teman, ini pakai merugi jagung. Nah, kita dapat rambutan teman-teman. Itu logrok teman-teman, mungkin karena musim penghujan ini mungkin. Ini rambutan di sini logrok. Banyak yang jatuh, yang berjatuhan teman-teman ya. Jadi rambutannya ini cukup unik ya, rambutan hutan ini melebar ini, banyak yang berjatuhan. Jadi lumayan teman-teman, sambil eksplorasi kita sambil memetik buah rambutan. Mari teman-teman, kita lanjutkan. Ini ada jamur Pak. Jamur apa ini Pak? Jamur terucuk Pak ya? Iya, jenis jamur terucuk. Ini di depan ini ada sesuatu. Iya Pak, batu kayak binatang purba itu. Batu purba ya yang membatu Pak ya? Oh, iya. Jadi kita penasaran teman-teman, kita telisik ya. Mungkin ada juga penghuninya teman-teman. Rahayu yang dimungkinkan ya, daerah sini itu dahulunya memang atau bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit ya. Coba kita cari tahu, kemungkinan ada artefak-artefak yang tergeletak di area ini. Selain itu memang tanahnya di sini aluvial ya, kemungkinan memang juga perkampungan kuno. Cuma yang batu yang sangat misterius di sini seperti sisi ular raksasa teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Jadi rahayu. Jadi warnanya saja itu terlihat hitam ya, hitam kelam. Ada jejak lubang-lubang tertentu seperti batu dakon. Apakah memang ini jejak peradaban leluhur kita ya, semacam menhir ya? Coba kita lebih dekat ya kameramen. Kok di sini ada jejak aneh. Kita teliti. Ya, batu ini batu raksasa, namun ada kayak cakar macan di sini ya. Ada jejak telapak macan. Kalau di lain desa itu namanya kayak selo tapak ya, tapak selo itu batu, tapak itu hewan-hewan lain, ada lubang tertentu ya. Nah, ini malah menyerupai apa namanya, seekor naga ya yang sedang membatu. Ini matanya nih teman-teman, karena ini seperti mulutnya nih. Nah, ini kepalanya ya, ini coba kita lihat, ini kayak rahang gitu, rahang ular naga raksasa gitu ya. Jadi naga memang perbedaan ya. Kalau di Eropa itu naga itu lebih seram, lebih melambangkan sebuah apa namanya, kejahatan ya, naga bersayap dan apa namanya mengeluarkan api kalau di naga di Eropa.
Sedangkan di Tiongkok memang mengeluarkan api tapi tidak bersayap naga-naga di Tiongkok gitu ya. Sama dengan di Jawa, sama memiliki seperti ular ya. Ini ada sisi-sisinya seperti ular, seperti naga Jawa. Naga Jawa juga persis seperti ular, tapi rahangnya kemungkinan rahang naga Jawa ini meniru rahang Tiongkok ya. Naga Tiongkok itu rahang-rahangnya daripada naga India. Kalau naga memang bahasa Sanskerta ya, yang artinya adalah ular kobra India ya. Di India persis naga-naga itu persis seperti ular kobra, seperti ular pada umumnya. Namun di Tiongkok memiliki rahang yang unik ya, memiliki kumis, memiliki jenggot, memiliki jengger-jengger dan gigi-gigi, tapi melambangkan kebijaksanaan kalau di Tiongkok. Dan di Jawa sendiri, secara filosofi naga itu menopang alam semesta di atas mahkotanya sehingga menjadi lambang para raja. Yang bisa diartikan para raja ini memiliki tanggung jawab alam semesta, dunia dan seisinya itu di atas mahkotanya. Jadi mahkota raja adalah mahkota yang merupakan tanggung jawab untuk memikirkan rakyat banyak dan alam semesta ya. Nah ini berbeda jauh dengan naga-naga yang ada di Eropa. Jika kita lihat ke sisi yang lainnya ya, jadi ini batu yang sangat unik, yang selain kemudian ada garis-garis tertentu, ada bercak-bercak tertentu, ada lubang-lubang tertentu yang menyerupai batu dakon. Nah jika kita ke sini, nah di sini itu ada cekungan-cekungan yang bisa menampung air ya. Selain di sini ada semacam kemungkinan batu lumpang atau batu dakon. Jadi kita coba naik ke atas ya teman-teman. Nah di sini itu ada semacam kayak batu lumpang ya, batu lumpang atau cekungan tertentu yang mengisyaratkan ini dahulu mungkin bisa menjadi situs magis pada masa prasejarah, semacam kabuyutan atau kapitayan ya, agama-agama kuno. Karena batu besar ini selain dipuja sebagai menhir tugu batu, lambang kesuburan atau tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur gitu ya. Jadi tugu batu ini juga semacam tempat persajian di mana masyarakat agraris prasejarah yang sudah menetap membuat sawah saluran irigasi tidak berpindah-pindah lagi. Pada awalnya masyarakat kita itu nomaden, yaitu membuka hutan, menanaminya, membakar dulu, menanaminya, setelah itu pindah ke hutan yang lainnya yang dikenal dengan nomaden ya, nomaden. Nah, kemudian seiring kemudian mulai dibukanya saluran-saluran irigasi, kemudian dibukanya sawah-sawah, di mana kemudian leluhur awal kita pada masa revolusi Neolitik itu ya, benar-benar berusaha membuka hutan menjadi persawahan, mengeringkan rawa-rawa menjadi persawahan gitu ya, membuat saluran-saluran irigasi. Ya ini semuanya karena bisa diwariskan ke anak cucu, sawah-sawah, saluran-saluran irigasi, ladang-ladang. Sehingga kemudian benar-benar leluhur kita itu telah menyiapkan jalan yang rata, yang kita generasi selanjutnya itu tinggal melaluinya dengan mudah. Jadi pada masa lalu selain leluhur kita itu berjibaku dengan hewan-hewan liar ya, menanam jagung atau menanam padi itu dirusak oleh celeng atau sekawanan babi hutan liar, itu banyak sekali merusak tanaman para petani. Maka harus ada juru untuk khusus untuk menangani ini. Pada masa kuno disebut haluwarak. Jadi pada masa peradaban kuno itu untuk menghalu babi hutan ini sudah ada petugasnya sendiri, namanya juru halu warak kan gitu. Bahkan kemudian peranan wanita pada masa peradaban kuno itu juga ada yang namanya wanita selain kemudian menanam padi gitu ya, menyiangi rerumputan padi, manen padi, menumbuk padi menjadi beras, menanak beras menjadi nasi hingga dihidangkan ke keluarga. Jadi peranan para wanita pada masa kuno, pada masa prasejarah pula itu sangat berat. Termasuk ada jabatan-jabatan yang ternyata kayak mantri pengairan irigasi itu ada pada masa kuno, dan itu dijabat oleh perempuan yang dikenal dengan juru air kebi. Jadi juru air kebi kan itu adalah salah satu petugas wanita untuk pengairan. Begitu juga selain kemudian menanak dan menanam padi itu, para wanita itu juga membuat tembikar, termasuk menjahit baju dan menenun, menjahit, membuat tembikar, itu juga peranan wanita.
Bahkan pada masa Majapahit itu tidak bisa dipungkiri, wanita pun turut andil dalam bidang pemerintahan maupun raja. Misalnya Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi merupakan ibu dari Hayam Wuruk, benar-benar menjadi ratu perempuan, termasuk Prabu Istri Suhita. Ini juga menjadi raja perempuan, termasuk dalam mendampingi Wikramawardhana yaitu Kusumawardhani ya. Kusumawardhani juga menjadi raja di samping kemudian suaminya Wikramawardhana. Dan ini adalah peranan perempuan di era prasejarah maupun era kuno itu ternyata tidak jauh berbeda dengan peranan laki-laki yang memiliki andil besar dalam menata peradaban Nusantara yang sangat luas ini. Jadi batu lumpang, batu dakon ini selain kemudian memiliki arti magis, juga mengingat sejarah para perempuan kuno maupun prasejarah ya dalam menyiapkan makanan. Itu ternyata mulai dari menanam, menyiangi, memanen, menumbuk hingga menanak nasi ya, termasuk kemudian membuat tembikar, menenun dan menjahit, serta berbagai kemudian profesi-profesi seperti kemudian mantri pengairan dan lain sebagainya itu ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi kembali lagi, semoga kemudian situs yang sangat luar biasa sekali ini ya tidak lekang oleh waktu, karena batu ini juga pada masa prasejarah maupun kuno itu dipikirkan sebagai monumen abadi. Karena kalau terbuat dari pelepah pisang misalnya, atau pelepah daun lontar misalnya, atau kulit binatang atau kulit kayu, atau kemudian tulang-tulang, ini pasti hancur dimakan waktu karena iklim toprik. Tapi kemudian jejak-jejak leluhur kita yang ditinggalkan di atas batu ini, memang leluhur kita memikirkan akan arti keabadian, keawetan gitu ya, sehingga prasasti dipahat di atas batu. Selain kemudian dipahat di tembaga, perunggu, emas maupun perak, ini sebagai lambang-lambang keabadian. Termasuk banyak sekali prasasti-prasasti yang dipahat di batu. Jadi kembali lagi bahwasanya diduga batu ini semacam masyarakat mengenalnya sebagai ular naga raksasa bertapa membatu di area ini ya, di Kebun Jagung. Jadi semoga kemudian tetap ini bermanfaat dan menjadi sebuah situs yang sangat bersejarah ya. Dan ini, sekali lagi memang penjelasan kita itu hanya sepotong-sepotong saja dan sangat sporadis yang tentu tidak bisa memuaskan karena kita bukan alat pemuas. Semoga kemudian para ahli banyak yang meneliti turun ke lapangan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita semua dan generasi muda ya. Semoga bermanfaat.